Malah kurang tahu ya. Kalau saya sih Sebelumnya belum pernah sih kita ngedengar mungkin untuk misoginis gitu ya. Misoginis itu kan apa? Kebencian laki sama perempuan gitu kan ya. Kalau kekerasan berbasis gender berarti kan kekerasan yang dilakukan oleh satu gender ke gender yang lain. Biasanya kekerasan yang dilakukan oleh gender yang merasa lebih superior dibandingkan gender lain gitu. KDRT gitu. KDRT itu? Nampar kayak gitu ya? Iya, itu bisa. Bisa ya. pemukulan, gitu, Pemukulan. tampar. Kalau bisa kadang-kadang KDRT itu buat ngelaporinya kadang-kadang si pihak perempuannya itu takut. Ada perasaan takut kan biasanya. Dalam hubungan pacaran khususnya sih ya ada sih kekerasan mungkin dari mungkin pihak laki-laki. Iya, tapi nggak jangan semua, salah, nggak semua, memang itu nggak semua. Dan ini juga sih kalau misal di public transport juga ya, itu kan lebih gender tertentu itu lebih terbuka, kayak lebih mudah untuk mengalami kekerasan tersebut. Kalau misalnya sendiri sih pernah nggak kalian? Kalau menurutku catcalling gitu juga termasuk ya. Kalau itu biasanya hampir setiap wanita tuh pasti ada yang pernah mengalami. Mungkin kalau misalnya langsung secara verbal belum pernah ya. Cuma kalau ngalamin nggak pernah sih. Ngalamin atau mengalami atau melakukan nggak. Tapi kalau misalnya melalui media sosial, Kalau di berita banyak. Umumnya sih dari mungkin pengalaman-pengalaman atau cerita banyak orang ya. dan jangan pernah deh. Sebab saya dengan istri juga nggak pernah gitu misalnya sampai mukul fisik. Karena ya alhamdulillah kita nggak pernah ngalamin dan jangan sampai lah. Gitu. Jadi, dikutip dari Rata Indonesia, kekerasan berbasis gender adalah kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas gender atau seks tertentu yang bisa mengakibatkan penderitaan secara fisik, mental, maupun seksual yang tindakannya bisa berupa ancaman, paksaan, maupun penghapusan kemerdekaan. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender atau seks tertentu. Jadi, kekerasan tersebut memang memiliki motif awalan dari pelaku atau maksud dan niatan tertentu, yaitu untuk melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seks tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kekerasan tersebut jika diulik lebih dalam ternyata tidak ada kaitannya dengan gender atau seks tertentu, maka kekerasan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan umum, bukan kekerasan berbasis gender. Nah, yang termasuk dari kekerasan berbasis gender adalah salah satunya adalah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini contohnya bisa seperti perkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, lalu pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, lalu intimidasi atau serangan bernuansa seksual, kontrol seksual, lalu juga bisa pemaksaan aborsi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan perkawinan, dan juga pemaksaan prostitusi. Kalau bisa sih jangan sampai terjadi, kemudian tidak boleh dilestarikan. Kita pengennya sesama manusia sebagai sesama manusia ya, nggak bakalan ada kekerasan lagi gitu, nggak peduli gendernya apa. Saling menghargai satu sama lain. Tidak Dan menganggap suatu gender itu lebih betul. Karena kan baik laki-laki atau perempuan ataupun transgender juga dilahirkan dalam kondisi yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan harus kita hormatin gitu, masing-masing udah punya jalannya sendiri-sendiri. Harapannya semoga semakin banyak tersebarnya pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender serta cara pencegahannya, sehingga kekerasan berbasis gender bisa dicegah sedari awal mungkin agar tidak adanya kekerasan berbasis gender. Lalu juga semoga harapannya terlaksananya penanganan yang adil dan optimal untuk para penyintas, karena pada dasarnya semua orang berhak untuk melaksanakan hidupnya dengan aman, nyaman, dan juga tentram. Pada catatan tahunan atau Catahu Komnas Perempuan tahun 2021, kekerasan berbasis gender terutama pada perempuan melonjak selama pandemi. Tahun 2020 ada sebanyak 431.471 kasus, dan di awal tahun 2021 kasus yang terlapor ialah sebanyak 299.911 kasus.
Dari kasus-kasus tersebut, beberapa di antaranya ialah kasus kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dengan kerentanan lebih tinggi, yaitu penyandang disabilitas dan kelompok LGBT atau lesbian, biseksual, dan transgender. Hasil pemantauan Komnas Perempuan menyebutkan perempuan penyandang disabilitas psikososial dan disabilitas intelektual paling rentan terhadap kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan Melissa L. Anderson menunjukkan bahwa perempuan tuli memiliki resiko 1,5 kali lebih besar mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan psikis. Transpuan atau transgender perempuan juga memiliki kerentanan tinggi terhadap kekerasan yang disebabkan oleh identitas dan ekspresi gender mereka.